Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi, Saya Rahmat. balik lagi di ACC. Apa Cito, Pak? Itulah mau lah. Sa Aduh, eh, topik yang hangat yang memang seharusnya kita bahas, Pak. Jadi ini jadi polemik juga di Provinsi Bengkulu kan. Ini dengan kasus ini Provinsi Bengkulu lagi viral ya, trending, Pak. Kasus apa, Pak? Itu memprihatinkan juga, Pak. Jadi ada kasus anak di bawah 18 tahun, umur 17 tahun, membunuh 2 orang bocah. Oh iya yang lagi viral itu ya. Yang lagi viral. Nah, kami dengarkan Bapak getol juga kan menggiring pemberitaan terkait itu, Pak. Ya kan, apalagi waktu pertama kali ditemukan jenazah yang pertama. Iya. Itu di tanggal 20, kalau nggak salah ya, tanggal 20 ya. Iya, tanggal 20. Tanggal 21-nya jenazah yang kedua, Pak. Iya. Dan jenazah yang pertama ya Bapak menyaksikan sendiri kan seperti apa kondisinya waktu ditemukan di alur Sungai Jenggalu kan. Iya. Nah, kami dengar Bapak juga kan sempat ketemu dengan penyidik Ya. dan sumber-sumber lain, Pak. Ada yang aneh nggak Pak? Dengan ini kan umur 17 tahun bisa berpikir untuk setega itu, Pak. Itu, Pak. Hidup dulu, Pak. Mau hidup, Pak? Sambil merokok kalau ya? Boleh. Saya sambil ngopi, Pak. Sambil santai. Saya udah ngokok. Justru ya. Jadi terkait masalah pembunuhan dua bocah umur 9 tahun dan 6 tahun kalau nggak salah. Oleh tetangganya sendiri umur 17 tahun. Jadi semua ini korban yang di bawah umur, pelakunya pun di bawah umur. Ini yang kita miris. Jadi kejadian ini diawali dari berita kehilangan anak awalnya tuh, Pak. Iya betul. Kita kehilangan anak waktu itu. Jadi sempat heboh, terus terjadi pencarian, banyak pihak yang dilibatkan, termasuk pihak kelurahan, kalau nggak salah waktu itu. Cari gitu ya. Jadi akhirnya ketemulah ya, saya agak sedih ngomongnya itu, agak enak gitu, Pak. Karena ini kan kondisi ya, Pak. Ya, karena kondisinya ditemukan itu di Muara Jenggalu itu. Jadi ditemukan mayat itu, Pak, mayat anak di dalam karung tapi udah setengah keluar gitu. Kayaknya dimakan biawak kali. Jadi kebongkar, ditemukan masyarakat, dilaporkan. Nah saat itu kalau nggak salah saya identifikasinya belum ketahuan ini siapa, karena posisi sudah membengkak kalau nggak salah itu ya. Jadi susah untuk diidentifikasi. Terlihat aja kepala ya, Iya, kepala botak ya. kan itu kan tersebar, Pak ya. Dan itu waktu itu katanya ada batu, Pak. Iya ada batu di dalam karung itu kan. Jadi ya mungkin kuasa Allah juga ya, kuasa Tuhan itu kan menunjukkan bahwa anak ini kan memang sedang dicari dan dimunculkan gitu dengan padahal udah ditenggelamkan dengan batu. Iya, ya. sudah ditenggelamkan padahal. Bisa jadi juga dengan tidak ditemukannya anak ini kemungkinan untuk yang kedua itu nggak ketemu, Pak. Karena petunjuknya ada di mayat pertama ini, Pak. Petunjuk apa itu? Dari karungnya, Pak. Jadi karungnya ini ada alamat. Alamat si pelaku maksudnya. Alamat rumah pertamanya itu kan ini kan alamat rumah. Alamat rumah. Jadi belum tahu waktu itu alamat pelaku atau bukan. Ya. Jadi gini, kemarin kan dari masalah kasus ini kita balik lagi dulu. Ya. Banyak simpang siur di masyarakat. Ini sampai heboh lah bahasanya. Jadi di sini saya mau menjelaskan dari sisi penyidik. Karena kita udah sempat ketemu sama penyidik karena saya penasaran. Nah, ini jangan sampai ada simpang siur di masyarakat. Wah, ini persepsinya dari penyidik. Ya, terkait masalah atau nanti percaya atau tidak masyarakat itu silakan dipikirkan sendiri ya. Itu nanti ya dinilai sendiri gitu ya. Nah, jadi di awal itu
dari petunjuk mayat pertama di Muara Jenggalu itu, Pak, dapatlah alamat rumah. Nah, ditelusuri oleh pihak Polresta ini. Gitu. Diselidiki, ditelusuri, ketemu rumah itu. Kita nggak usah sebut daerah ya, pokoknya daerah di pinggiran kota Bengkulu lah. Ya. Karena ini terkait masalah PPRA. Ya. Ingat Betul. ya? Kita media Betul, itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan disebutkan. Tapi ini di kecamatan Sleba. bukan di apa? Arah Pulau B itu. Pokoknya daerah sana lah, Pak. Ya. Nah, jadi Kampung Melayu. Iya, Kampung Melayu, Kecamatan Kampung Melayu. Jadi ditelusuri ketemulah rumah itu. Nah, waktu itu kata penyidik memang ada anak itu. Ya. Yang sebelumnya belum diketahui kalau ini, belum diidentifikasi kalau dia pelaku. Saya hidupin dulu boleh, Pak? Boleh, Pak, boleh. Nggak bisa habis dulu. Nah, jadi sudah ketemu di situ, mereka bertamu dan bertanya. Awalnya kata si penyidik, mereka ini menanyakan pernah nggak menjual karung ini ke orang. Mereka nggak nyangka nih kalau di sini kejadiannya gitu. Ditanyain dulu. Nah, sambil ngobrol itu, ini kan tim ini kan rame nih ceritanya. Jadi satu masuk ke dalam ngobrol sama si anak. Nah, yang lainnya itu keliling sekitar rumah. Melansir istilahnya itu. Keliling-keliling ketemulah karung di dekat sumur. Daerah dekat sumur itu. Dapat karung dan karung yang sama, Pak. Dengan yang membungkus mayat pertama. Nah, ketika berbalik, kata penyidik ini, ketika berbalik. Itu sehari sesudah ditemukan mayat itu ya, Pak? Ya, tanggal 21 itu. 21 ya. Tanggal 21 malam itu. Yang katanya yang mayat ya jenazah yang belum ditemukan itu di rumahnya lagi yasinan juga ya, Pak, pada saat itu. Jadi sempat kaget juga tetangganya didatangi polisi waktu itu, Pak. Kalau soal itu saya nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Belum nggak tahu kalau masalah ada acara di situ ya. Ya. Kalau dari keterangan penyidik nggak menyebutkan itu. Ya. Dia ketika waktu hari itu malam itu nanya ada nggak jual itu. Terus mereka juga masuk ke dalam sebagian melansir ke pinggir. Berbalik mau balik lagi ke depan, gitu. Terciumlah aroma. Karena kan bau mayat itu kan beda, Pak. Yang tercium yang tidak jauh dari sumur atau di Ya, sebelah? di sekitar sumur itu, Pak. Jadi kan bau mayat ini kan amis. Itu sumur atau subsisten, Pak? Kalau dari luar penampakannya sumur. Seperti sumur, ya. Tapi memang fungsinya subsisten. Ketahuan itu subsisten kan setelah diungkap. Baru ketahuan kalau itu adalah fungsinya untuk subsisten. Tapi bentuknya kalau orang lihat dari luar itu sumur. Nah, dibukalah itu tutup, ketemulah karung mayat yang kedua dalam karung dan posisi sudah mengapung juga, kalau nggak salah saya. Langsunglah dievakuasi malam itu, si anak diamankan beserta keluarga kalau nggak salah ya. Dan situ waktu itu katanya ada kayak daun serai juga ya, Pak? Iya, katanya ada daun serai, ada apalagi itu kapur barus kalau nggak kapur salah. barus. Mungkin jumlahnya banyak atau gimana, Pak? Oh, enggak. Saya enggak terlalu detail ya polisi menjelaskan. Cuman jadi dari sana. Karena di video teman-teman juga yang beredar itu kan enggak terlalu jelas. Ya, mungkin karena di blur ya. gitu. Jadi balik lagi setelah diperiksa, si anak ngaku. Ini anak ngaku, Pak. Anak ini dibilang kata pihak penyidik termasuk kooperatif lah. Dia mengakui bahwa itu dia. Nih kita ceritain dulu ya. Versinya baru nanti kita banyak yang kemelut di luar ini. Nah, sudah itu kata pihak penyidik. Ini versi penyidik ya. Jadi sudah diperiksa, dia mengakui. Bahkan apa yang tidak ditanyakan oleh pihak penyidik, kabarnya juga diceritakan sama dia. Seperti cara menggeser tutup sepiting itu. Jadi dia sistemnya digeser. Oh, bukan diangkat. Enggak diangkat. Jadi itu kan digeser. Digesernya kayak sistem setengah bulan. Terus ditutupnya lagi didorong. Nah,
Jadi awalnya itu kejadian itu tanggal 15, Pak. Iya. Jadi cerita anak nih ya, Iya. cerita sisi anak. Tanggal 15 dia keluar rumah, dia ngelihat 2 anak. Ya, 2 anak ini korban ini di Iya. belakang rumahnya, di kolam itu. Oh, itu. Ya, di belakang itu kan memang ada kolam kecil kan? Ya, ada kolam Nah, kecil. kolam kecil ada pondok itu kan. Itu berarti kolam ikan. Ya, dulunya sih kolam ikan gitu kan. Mm-mm. Jadi dia ngelihat salah satu anak itu pegang pancing, yang itu kata dia itu pancing dia, pancing pelaku. Terus yang satu orang lagi sedang di dalam kolam, sedang nyerokin, Mbak. Nyerok pakai kayak apa ya? Pangguk itu Ya ya. kayak plastik itu, Pak. Nah, dia nyerokin itu, Pak. Terus ketahuan sama dia kalau nggak salah ada kayak ya biasalah anak-anak ngapain gitu. Langsung dipitingnya yang di atas, melompat ke kolam, dipitingnya pula yang kedua. Jadi dibenamkannya lah di rumah, dibenamkan. Saya agak bingung kalau cerita. Iya. Jadi dibenamkannya dalam kolam itu sampai setengah jongkok ya. Iya. Nah, nggak bergerak lagi, karena nggak bergerak lagi, Iya. dilepasnya, Pak. Naiklah dia ke atas, ke pematang. Nah, di pematang itu, jadi dia sempat berpikir sekitar 10 menit, Pak. Jadi 10 menit, mungkin shock juga kan mungkin kan. Nah, setelah itu bingung. Akhirnya terbesitlah untuk ngambil karung. Dimasukinlah dalam karung. 2 orang ini. Masukin karung, ditaruh di dekat pohon pisang. Itu kan banyak pohon pisang gitu. Jadi pinggir kolam itu ya? Pinggir kolam itu. Kenapa di situ sepi, nggak terdengar orang? Karena memang posisinya di belakang, Pak. Jauh dan ada rukun itu membelakangi. Gitu. Iya. Jadi jauh, aksesnya jauh gitu. Nah, sudah itu sekitar pukul berapa ya? Pukul kalau nggak salah jam 7 kalau nggak salah itu. Di hari itu, Pak. Di hari itu juga, Pak. Di hari itu jam 7. Bosnya ini, dia ini kan ceritanya dia ini ada ngikut orang, suka cari ayam. Ayam. Si pelaku ini. Ya, Berarti bekerja dengan orang. Nah, bosnya ini temuin dia, suruh ambil ayam di satu tempat di daerah Bangkahan apa itu masalah. Di situ. Nah, tapi dia antar dulu bosnya nih, antar ke rumah nih, antar ke rumah. Berarti sempat ditinggal itu, Pak. Sempat ditinggal. Tapi kan posisi kan malam, udah gelap kan. Oh, kan. gitu. Nah, jadi setengah 7 kayaknya. Jadi dia antar bosnya, dia balik lagi ke rumah, diangkatlah salah satu. Mungkin karena dalam karung nggak tahu lagi milih nih, pokoknya angkat aja gitu kan. Terus dia ketemu kayak ada bekas cor, kalau nggak salah, itu semen bekas cor itu dimasukin lah di dalam karung itu, dibawa lah. Dan itu ketahuan di salah satu CCTV yang beredar ya, membuktikan kalau dia bawa itu sendiri. Dia taruhnya di depan itu, jenazah itu ya. Pakai motor itu, pakai helm, pakai jaket hitam. Jalan, dibuangnya. Terus dari situ kata si pelaku ini, dia ngambil ayam yang diperintah sama bosnya tadi. Langsung ngambil ayam. Ngambil ayam, ngantarlah lagi ayam itu ke rumah bosnya. Gitu. Udah ngantar rumah bosnya, nurunkan ayam, nggak taunya bosnya ini ngantar dia pulang. Oh, berarti sepeda motor tadi bukan sepeda motor dia? Bukan. Ini kan pertama kan bosnya datang jemput. Ngantar si bos nih. Dia pegang motor. Oh, gitu. Balik ke rumah, angkat jenazah, berangkat, buang itu, ngambil ayam, terus balik lagi ke rumah bos. Nah, rupanya si bos ini ngantar dia balik. Nah, ngantar balik, bingung. Ini ada satu lagi. Karena nggak sempat lagi mikir, kan ada pengakuan tuh nggak sempat lagi katanya. Nah, nggak sempatnya itu karena nggak ada kendaraan. Jadi dia lihat ada subsideng, dibuanglah ke situ. Dibuanglah dia ke situ, diisilah dengan batu juga, dengan sama tadinya biar tenggelam. Tutupnya sudah. Nah, infonya si ibu ini kan jaga
kayak ada kerjaan lah, ada Bentar Pak, itu tadi kan ada serai itu tadi kan ada daun serai itu dia ngambil di mana? Itu next itu. Oh itu. Udah situ. Jadi sudah 3 hari nih ceritanya, udah Oh, 3 iya. hari. Berarti bapak ibunya nggak ada waktu itu hari itu Pak? Nggak ada. Di berita, Kemana Pak? Kalau dari keterangan ibunya Pak? itu kayak ada usaha yang apa ya? Ya kerjaan lah berarti di luar yang pulangnya nggak malam bisa gitu. nggak bisa ditinggal kayak gitu Ya. dia. Yang memang sampai malam. Ya si bapak ini infonya dia lagi ngantar. Ya. Ngantar apa itu barang usaha dia itu kan dia kayak giling cabe gitu kan. Ya. Dia kan giling cabe nih. Ya. Suka kirim ke rumah-rumah makan kalau Ya. nggak salah. Nah, jadi yang ketahuan ini kan karena karung cabe ini. Pesanan si bapak ini tadi. Ya. Nah, itu. Sudah itu tadi apa lagi Pak? Ya setelah itu Pak, setelah apa? Bapak ibunya memang tidak ada. Nah, bapaknya ada. Jadi hari selanjutnya Pak. Hari selanjutnya, oh iya udah 3 hari nih. Ya, 3 hari ceritanya. Kata si anak itu, dia ngomong ibunya ini ngomong suruh dia tuh buang buntang tikus. Oh jadi kecium maksudnya Pak? Kecium bon busuk ibunya dikira ini buntang tikus. Oh gitu. Buanglah itu buntang tikus Yanu gitu kan. Oh dicari maksudnya carilah buntang tikus gimana baunya karena gitu. memang di runut ceritanya, memang di rumah itu sering ketemu buntang tikus. Jadi kucing ini makan nyisah gitu loh. Nah, itu memang sering terjadi gitu. Nah, jadi waktu itu dia langsung pergi ke Indomaret, Pak. Dan itu baru-baru ini kabarnya terekam juga CCTV. Dia beli kapur barus. Nah, sembari itu pelaku langsung beli. Pelaku langsung, karena udah takut ketahuan mungkin kan, bau ini udah tercium kan. Nah di situ juga dia ambil serai. Serai itu kemarin kalau nggak salah udah pihak polisi udah ketemu kan di mana lokasi dia ngambil serai. Nggak jauh dari rumah atau? Nggak jauh sekitar berapa meter. Ambil serai, dibuangannya ke situ. Itu ceritanya. Dan pada akhirnya tanggal 20, tanggal 21, ketahuan. Itu Jadi memang di pada posisi itu sendiri kedua orang tuanya memang tidak tahu apa yang dilakukan anaknya, Pak. Nah terkait itu kita nggak bisa memastikan lah ya. Tapi kalau dari runut ceritanya bisa jadi nggak tahu ibu bapaknya. Ya, karena dari penyidik seperti apa sampai saat ini, Pak? Kalau dari penyidik bilangnya ya bapak ibunya nggak ada karena memang nggak infonya ya ini kan nggak terlalu harmonis gitu. Oh gitu. Ya. Tapi katanya juga si pelaku ini merupakan anak tiri dari itu. Ya, jadi kalau nggak salah jadi dia bawaan si ibu. Oh, tapi masih kandung sama ibu ya? Ibu sama ibu. Oh, tiri sama bapak. Karena kan sampai sekarang ini kan memang simpang siur ya Pak. Jadi ada uploadan di media sosial ini kan banyak netizen kan. Masyarakat Bengkulu ini apa sedikit mengarahkan ini enggak kayaknya ada pelaku lain gitu. Ya, lain ini kayak seperti ada komentar nggak mungkin kan dia melakukannya sendiri, periksa ortunya juga gitu kan Pak. Ya. Nah terus ada juga saya curiga itu yang pelaku utamanya ayahnya gitu ya. Kan. Nah terus bapaknya gimana yang katanya bolak-balik minta daun serai itu kan. Nah sedangkan kan penyidik juga sudah menjelaskan terus di apa Polres juga Kapolres juga konferensi pers itu kan penyidik. Nah menurut Bapak sendiri Pak mungkin dengar juga dari penyidik apakah ini ada potensi pengembangan untuk ada pelaku lain ya tersangka baru kayak gitu Pak atau seperti apa Pak? Nah kalau terkait masalah tersangka baru itu kita kembalikan kepada penyidik ya. Nah, penyidik ini kan bekerja dengan fakta. Dia harus ada saksi, ada bukti. Jadi bukti-buktinya harus jelas gitu loh. Nah, dia tidak mungkin menetapkan itu tanpa bukti, Pak. Ya. Ya jadi ceritanya, Pak. Memang akhir-akhir ini ada informasi soal yang serai itu ya. Ada informasi dari ibu-ibu soal serai gitu kan. Nah, kalau dari serai itu menurut keterangan dari pihak penyidik ketika di BAP itu keterangannya simpang siur, Pak. Gitu. Ini ditanya nih siapa yang melihat serai gitu kan. Jadi mungkin yang saksi ini ditanya ya cerita dari Sianu mungkin gitu ya. Jadi polisi pun tidak menemukan di situ ada fakta di situ. Tidak kuat gitu loh pengakuannya. Itu dari penyidik, Pak.
Penyidik yang Jadi cerita, gitu. Pak. Jadi memang belum ditemukan faktanya, Ya, ada pelaku lain yang membawa serai itu ya Pak ya. iya, Tapi berkembangnya seperti itu. iya, Jadi kita tidak tahu ke depannya nanti seperti apa. ya kita nggak tahu. Tapi sampai saat ini apa penyidik masih mengembangkan kasus itu Pak? Masih, kabarnya masih, Pak. Masih. Itu apa karena dorongan netizen? Bisa jadi, Pak. Jadi kan netizen kita ini kan terkadang terlalu terlalu pintar, Pak. Kadang mereka ini lebih pintar daripada penyidik, Pak. Ya, tapi Dong. kita nggak nyalahkan juga gitu kan. Ya mereka berhak berbicara dan beranalisa. Gitu kan. Mungkin di antara mereka tuh ada yang sarjana hukum gitu. Ya. Atau mungkin ada keluarganya di bidang hukum yang mengerti gitu kan. Jadi nggak asal komen gitu kan. Oh cuma ini mungkin ya kita nggak mungkin lah itu kan kalau anak kecil yang komen kan gitu Ya. kan. Atau orang yang tidak mengerti tentang hukum kan nggak mungkin lah. Masa mereka berani gitu kan. Tapi itu termasuk sebagai kontrol ya Pak, kontrol dari masyarakat. Iya betul. Memang kasus ini kan prihatin. Uh-uh. Nah Pak, masuk di ini Pak. Jadi kan pelaku ini kan kategorinya di bawah umur Pak. Ya. Nah itu apa yang disampaikan dia? Nanti dia diancam pasal berapa? Pak? Kalau terkait itu belum Pak, belum juga sih Belum Pak. ya? Cuman yang jelasnya Ada mereka bilang ancaman berapa ini tahun gitu ini kan? di bawah umur yang jelas Hmm. gitu kan. Ini di bawah umur dan sebenarnya kita tuh mau mengajak masyarakat untuk berpikir bahwa ini sisi dari penyidik. Jadi penyidik tuh seperti ini yang menemukannya, tinggal netizen yang menilai Pak. Yang mana yang versi benar. Ya. Gitu loh. Kenapa ini secara pribadi Pak ya? Ya. Kenapa saya yakin dia pelakunya gitu kan? Logikanya seperti ini Pak. Kalau mereka misalkan itu keterlibatan bapaknya, bapaknya nggak mungkin pakai karung itu, karena karung itu ada alamat rumah dia, ya kan? Nah dari sini juga terlihat kebodohan itu. Bahwa ini spontanitas yang dia belum terlalu nalar. Mana yang ada dia pakai. Ya itu kalau dari persepsi saya. Kemudian yang kedua, kenapa dia buang ke septic, ke sumur itu? Padahal itu dangkal, Wak. Iya. Cuman 1,5 meter kabarnya. 1,5 meter. Iya. Waktu ngambil jenazah itu juga tinggal ambil aja gitu. Nggak pakai tangga gitu kan. Nah itu kan pertanyaan kita. Kalau misalkan dia orang dewasa, apalagi bapaknya, misalkan ya bapaknya kan tahu kondisi itu kedalamannya kan. Nggak mungkin dia suruh buang situ kan. Atau mungkin dia buang ke situ kan nggak mungkin kan. Dia pasti nalar gitu kan. Nah lagian juga kan bapaknya ada mobil. Ngapain pakai motor satu-satu, angkut aja sekali dua. Iya kan, itu aja sih. Kalau kita bukan membela ya, cuman mengajak untuk berpikir. Ya tapi kan ada juga video beredar, mungkin secara kebetulan gitu kan, yang merekam pada saat bapak pelaku ini bicara mengarahkan kayak gitu. Mengarahkan ke sana ada CCTV, nanti ada sini, seperti mengarahkan itu. Cuman memang kalau saya lihat itu kan videonya kan kalimatnya kan kurang jelas, mungkin agak jauh kan. Iya, agak jauh. Maksud si bapak ini kan apa juga apa betul-betul mengarahkan gitu kan atau mana. Nah, ini kan muncul juga perspektif netizen juga, Pak. Nah, ini kelihatan jadi saya sebagai misalnya kan netizen ya kan, saya melihat itu juga mencurigakan bahwa ada pelaku juga di belakangnya. Jadi seolah-olah menghalang-halangi gitu, seolah-olah. Nah, menurut Bapak sendiri ya, mungkin bisa perspektif, mungkin penyidik nggak sampai situ, mungkin lagi dikembangkan kan, apakah itu memang benar gitu. Tapi kalau perspektif Bapak sendiri Pak, Bapak lihat juga kan video Pak? Saya lihat. Nah itu, dari perspektif Bapak sendiri itu gimana? Ya kalau misalkan dari perspektif saya ya, karena bapaknya ini kalau nggak salah informasi saya dengar sempat nyalon RT, dia lumayan banyak dukungan. Jadi kan dari situ kita bisa lihat dia ini bisa dibilang bisa berkomunikasi lah, pandai berkomunikasi. Apalagi dia berdagang, gitu. Berdagang. Jadi itu kan juga nggak jelas dia jelasin apa itu. Ya cuman power of netizen aja kayaknya tuh, kayak ngait-ngaitkan gitu kan. Karena memang info kita dapat ya, ini kita nggak tahu di lapangan. Memang suasana aura di sana tuh, aura di masyarakat di situ memang
agak beda memandang keluarga ini gitu. Agak Memandang seperti apa? agak sedikit kayak Sensitif gitu, Pak. sensitif, Pak. Sensi, ya, sensi. Ya, mungkin ada juga ketersinggungan mungkin dan ada isu juga kan, sempat ada pertikaian dengan salah satu warga gitu. Ini info yang kita dapat, tapi kan itu Ya. validasinya kita harus validasi dulu. Cuman ini cuma sekedar info yang beredar gitu. Ya. Katanya juga kondisi rumah pelaku juga dan orang tua pelaku juga itu hancur ya. Ya, udah hancur, Pak. Hancur itu ya kan. Kemarin kan gak lama juga saya lihat memang videonya udah porak-poranda, malah Ya. di rumah itu belum sempat diangkut kan ininya, isi-isi barang, jadi hancur semua itu kan. Kan sempat diamankan juga waktu itu kan. Tapi hari pertama kedua rumah masih normal ya. Ya, masih normal. Jadi setelah netizen dan masyarakat ini seolah-olah mengarahkan ke pelaku ini, disitulah kemarahan itu muncul. memancing masyarakat sekitar. Ya. Jadi ya, maksudnya ini yang terbaik, Pak. Jadi kan penyidik juga kan belum bisa menyampaikan juga hasil pengembangan itu kan. Ya. Ya kalau memang itu ada unsur keterlibatan juga dari orang tua pelaku, ya memang seharusnya dihukum juga. Tapi kalau memang tidak, ya berikan kesempatan dia sebagai hak dia sebagai manusia gitu kan, sebagai warga negara Indonesia untuk untuk bebas gitu ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin Wak ada pesan juga, Wak, untuk mengklirkan suasana seperti ini, Wak. Jadi biar netizen juga tidak terlalu menyudutkan. Kalau ini kan memang belum terjadi ya, tapi tidak apa-apa. Namanya kontrol kan. Nah, mungkin dari Bapak itu seperti apa? Jadi kalau dari kita berpesan aja kepada netizen. Jangan terlalu mudah untuk melontarkan komentar. Karena seperti ini. Oke lah, kita benci dengan kelakuan yang ya kita nilai itu kejam gitu kan. Dengan korban gitu kan. Tapi kembali lagi, ini anak-anak. Maupun dia pelaku itu dia melakukan pembunuhan, tapi dia tetap di bawah umur. Apakah kalian tahu sisi psikologis yang mereka alami? Apakah kalian tahu apa yang ia alami selama ini? Sehingga dia akhirnya bisa berani melakukan hal seperti itu, melakukan pembunuhan. Apa kalian pernah berpikir sampai situ? Dan pikirkan juga, kalau misalkan orang tuanya tidak terlibat, akhirnya orang tuanya juga menanggung akibat seperti dampak penilaian sosial, disudutkan masyarakat. Apakah itu adil? Bagaimana? Jadi yang gampangnya ada salah satu. Bagaimana kalau hal itu terjadi di keluarga kalian? Itu saja. Jadi kita bersosial media itu baiknya bijak. Harus bijak. Jangan mudah terbawa oleh isu-isu dari luar. Ya. Lakukan klarifikasi. Jangan ketika dengar langsung dilemparkan. Jangan seperti itu. Kita harus dewasa bermedia sosial. Ya. Karena kenapa? Apalagi ini kita menyangkut daerah kita sendiri ya, Wak ya. Bengkulu. Ya jangan terlalu jauh lah gitu. Masa kita Bengkulu terkenal dengan kekejaman seperti ini. Nggak baik lah, Wak. Ya, pada intinya juga di pihak keluarga kami juga turut berduka cita ya kan. Mungkin memang kesedihan ini terlalu memang sangat mendalam ya, Pak. Sangat, Memang Pak. keluarga juga sanak kerabat juga merasakan semuanya. Kami yakin itu semua akan kembali bahagia ya kan. Tapi memang ini memang sungguh sulit, Pak, untuk diredam, Pak, dari hati memang. Ya kan ini kan jadi paling tidak netizen jangan memancing jangan memanas-manasi ya, suasana. jadi karena kan pihak keluarga ini kan sudah hancur kan hatinya karena menerima keadaan seperti ini. Jadi kami rasa semua masyarakat Provinsi Bengkulu, netizen juga sudah paham gitu kan. Nanti kita percaya aja dengan pihak kepolisian ya, Pak. Percayakan saja dengan pihak. Penyidik juga sedang mengembangkan kasus ini. Kalaupun memang
ada pelaku selanjutnya, ya kami harap itu dihukum yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Kita doakan aja yang terbaik yang terjadi, dan kita doakan aja pihak kepolisian bisa mengungkapkan dan nanti bisa menjelaskan sejelas-jelasnya ya, Ya, Pak, bahwa betul. memang betul-betul apakah kalau tidak ada keterlibatan lain lagi disampaikan, ataukah memang tidak ada keterlibatan, atau ada keterlibatan juga Ya, disampaikan. dibuka Ya, seterang-terang. terang-terangnya. Jadi biar tidak ada simpang siur lagi antara di Betul, sini. Pak. Jangan sampai larinya ke arah yang lain. Nah, itu ada yang nyuruh-nyuruh kok, Pak. Apa Biasanya baca berapa netizen kok yang mana? Apa? Nah, jadi Pak, eh ada beberapa nah kok kiriman kok. Memang ada beberapa komenan dari netizen itu kan. Nah, apa kata netizen? Ya, agak takutnya orang dewasa yang melakukan terus anak yang suruh mengakui karena hukuman anak lebih ringan gitu, Pak. Oh. Nah, Jadi balik lagi, Pak. Balik Nah. lagi tadi kan kita sudah jelaskan kronologi dari hasil penyidikan. Jadi tinggal netizen yang menilai nih, mana kira-kira logika yang lebih masuk. Apakah itu dilakukan oleh dewasa, bagaimana caranya? Gitu kan. Yang jelasnya kalau memang mereka ada bukti dan ada saksi, langsung laporkan aja, Wak. Langsung ke Langsung lapor, polisian ya. itu. Kalau perlu hubungin saya antar. Iya, kayak ada CCTV langsung ini Ya, CCTV-nya, nanti saya bantu. atau saya lihat gitu kayak Pak. Ya, saya lindungi. Gitu. Gitu. Oke Pak, mungkin itu cukup Pak. Cukup Pak ya. Cukup Pak ini Pak. Saya sedih juga Pak. Jadi Saya pilu Pak karena membahas kehilangan anak itu benar-benar hancur Pak ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi sepertinya ya. Amin Pak. Semoga Bengkulu ke depannya lebih kondusif Pak. Jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Balik lagi kalau saya bilang memang pendidikan di rumah itu penting Pak. Terhadap anak itu memang penting. Itu kawan-kawan ACC di rumah. Jadi pendidikan di rumah itu penting. Oke Pak. Mungkin Pak. Itu aja Pak cerita kita. Jadi Pak. Jadi kawan-kawan di rumah dukung kami terus dengan cara subscribe, like, comment, share. Ya. Dan follow juga YouTube, follow juga TikTok kami, follow juga Facebook, Instagram, semua media sosial pokoknya. Pokoknya kalau ada ACC, oke kan. Pokoknya Wak Rahmat ada terus. Aman Pak. Jadi itu aja, kami pamit undur diri. Saya Adi, saya Rahmat. Balik lagi kita kelak di ACC.